Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai kita pada tahapan terakhir dalam proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai neraca saldo setelah penutupan atau biasa disebut dengan post closing trial balance. Nah, sebagai finishing dalam siklus akuntansi, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan merupakan hal yang sangat mutlak harus dilaksanakan. Karena neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup dibuat dan diposting ke buku besar. Ini adalah neraca saldo ketiga yang disiapkan dalam siklus akuntansi. Nah, neraca saldo pasca penutupan adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan nol pada akhir periode pelaporan. Nah, neraca saldo pasca penutupan digunakan untuk memverifikasi bahwa total semua saldo debit sama dengan total semua saldo yang ada di kredit, yang seharusnya bersih menjadi nol. Saldo percobaan pasca penutupan tidak berisi pendapatan, kemudian pengeluaran, keuntungan, kerugian, atau saldo akun ringkasan, karena akun sementara ini telah ditutup dan saldonya mereka atau saldo mereka akan dipindahkan ke akun laba ditahan sebagai bagian dari proses penutupan. Oke, baiklah, cara membuatnya yang pertama adalah kita harus pastikan dulu bahwa semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ini harus kita posting ke buku besar. Oke, cara posting dari jurnal penyesuaian dan dari jurnal penutup ke buku besar caranya sama pada saat kita posting dari jurnal khusus ke buku besar. Misalnya yang pertama adalah misalnya di sini di jurnal penyesuaian muncul akun kas bank dan ada kas bank di sini saldonya ada di kolom debit, atau muncul akun kas bank dengan saldo di kolom debit di jurnal penyesuaian. Nah, cara postingnya yang pertama adalah kita masuk ke buku besar. Kemudian kita cari untuk buku besar kas banknya ya, berarti di sini. Oke, sekarang kita posting. Di neraca saldo di sini ada akun kas bank di penyesuaian ya, di penyesuaian ada akun kas bank muncul saldo di debit. Cara postingnya adalah kita masukkan tanggalnya dulu ya, tanggal 31. Ya, tanggal 31. Kemudian di sini sumber jurnalnya tadi kita posting dari jurnal penyesuaian. Kemudian refnya ini kita bisa diisi dengan AJP. Kemudian posting saldonya, karena tadi untuk di jurnal penyesuaian kas bank ada saldo di kolom debit, maka di buku besar kita letakkan saldonya di sisi debit seperti ini. Lalu setelah kita posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke kolom saldonya atau kolom balance. Sebelumnya untuk kas bank kita punya saldo debit itu 22.681.550. Kemudian ada hasil posting dari penyesuaian itu di debit sebesar 225.000. Nah, karena debit ketemu debit, maka bisa diasumsikan 22.680.550 ditambah dengan 225.000, sehingga di sini ketemulah saldo debit sebesar 22.906.550. Seperti itu cara postingnya. Kemudian kita posting di jurnal penyesuaian yang kedua, ada akun beban administrasi bank. Administrasi bank itu pun sama, ada saldo debit 250.000. Nah, sekarang kita posting ke buku besar, kita cari untuk buku besar beban administrasi bank. Oke, ada di bagian terakhir ya untuk beban administrasi banknya. Ya, di sini ada beban administrasi bank. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Oke, untuk description-nya kita bisa isikan sumber jurnalnya adalah jurnal penyesuaian. Kemudian untuk refnya AJP. Perhatikan di sini di jurnal penyesuaian bahwa untuk beban administrasi bank itu muncul saldo debit 250. Berarti di buku besarnya ini pun kita posting di kolom debit sebesar 250.000. Nah, setelah kita posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar, maka kita akan masuk ke kolom saldo atau kolom balance-nya. Sebelumnya kita tidak punya saldo, maka otomatis untuk yang 250 ini pun akan otomatis menjadi saldo debit untuk beban administrasi bank sebesar 250.000. Oke, seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada akun pendapatan bunga ya, muncul saldo di sisi kredit sebesar 475.000. Oke, ini pun akan kita posting ke buku besar. Caranya sama, kita cari untuk buku besar pendapatan bunga ya. Oke, di sini ya, pendapatan bunga kode 8 ya.
Oke, di sini ada pendapatan bunga ya di sini. Oke, kita masukkan tanggal 31. Deskripsinya ini sumber jurnalnya adalah jurnal penyesuaian. Kode ref-nya adalah AJP. Oke, untuk pendapatan bunganya sendiri di jurnal penyesuaian itu ada di sisi kredit atau ada saldo kredit sebesar 475.000. Maka di buku besar pun ini kita posting di sisi kredit itu pun sama sebesar 475.000. Nah, setelah posting selesai baru kita pindahkan ke kolom saldo atau kolom balance. Sebelumnya kita punya saldo kredit 560.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penyesuaian di sisi kredit 475.000. Nah, karena kredit ketemu kredit, maka ini kita tambahkan. Oke, setelah kita tambahkan, maka di sini ketemulah saldo kredit untuk pendapatan bunga sebesar 1.035.000. Seperti itu. Ya, kemudian yang lainnya silakan kalian posting dengan cara yang sama ya, untuk beban perlengkapan pabrik, untuk perlengkapan pabrik, untuk biaya overhead pabrik dan seterusnya ini. Silakan kalian posting ke buku besar. Nah, setelah semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini sudah selesai kalian posting, maka selanjutnya kita akan posting untuk yang jurnal penutup ya. Kita akan posting semua akun-akun yang muncul di jurnal penutup ini. Caranya sama seperti tadi. Oke, sini saya kasih contoh dulu. Untuk penjualan, di sini ada akun penjualan muncul di jurnal penutup, di sisi debit atau saldo debit muncul 58.180.000. Nah, oke, sekarang kita akan posting ke buku besar. Kita masuk atau kita cari untuk buku besar penjualannya ya. Ya, di sini ada buku besar penjualan. Oke, di sini kita masukkan ke sini. Oke, tanggalnya kita isi dulu tanggal 31. Sumber jurnalnya, deskripsinya kita isi dari jurnal penutup atau closing jurnal ya. Kemudian di sini untuk refnya kita bisa kasih CJ. Oke, perhatikan di sini di jurnal penutup penjualan itu ada saldo debit 58.180.000. Ini kita akan posting ke sini ya, di sisi debit berarti di sini itu sebesar 58.180.000. Oke, sekarang kita akan pindahkan ke kolom saldonya. Oke, sebelumnya kita punya saldo kredit itu sebesar 58.180.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup itu pun sama 58.180.000. Di sini ada kredit ketemu debit sehingga 58 juta yang ada di sisi kredit dikurangi 58 juta sekian di sisi debit sehingga di sini ketemulah hasilnya saldo 0 untuk penjualan atau sales. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada pendapatan bunga. Ini pun sama, pendapatan bunga ada saldo debit 1.035.000. Oke, sekarang kita masukkan di sini ya, pendapatan bunga. Kita cari buku besar untuk pendapatan bunga. Oke, di sini ada pendapatan bunga ya. Kita masukkan, kita posting di sini tanggal 31. Oke, deskripsinya di sini adalah jurnal penutup atau closing jurnal. Untuk refnya bisa kita isi dengan CJ ya. Kemudian baru kita ambil saldo yang ada di jurnal penutup. Di sini ada saldo debit 1.035.000. Berarti kita masukkan, kita posting di sisi debit di sini 1.035.000. Baru setelah kita posting, kita pindahkan ke saldonya di sini. Oke, sebelumnya ada saldo kredit 1.035.000, ada hasil posting dari jurnal penutup itu sama jumlahnya 1.035.000. Nah, karena kredit ketemu debit, maka bisa dikatakan kredit ini saldo kredit dikurangi dengan saldo debit. Karena nilainya sama, maka di sini saldonya akan ketemu 0 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada pendapatan lain-lain. Ini pun sama di sisi debit 475.000. Sekarang kita cari untuk buku besar pendapatan lain-lain. Oke, di sini ada sudah ketemu ya pendapatan lain-lain. Kita masukkan tanggal 31. Sumber jurnalnya tadi adalah jurnal penutup atau closing jurnal. Refnya kita bisa kita isi inisial untuk jurnal penutup atau CJ. Lalu kita posting tadi di buku di jurnal penutup. Untuk pendapatan lain-lain saldonya ada di sisi debit, maka otomatis di buku besar kita posting di sisi debit seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Oke, sebelumnya ada saldo kredit 475, ada hasil posting dari jurnal penutup 475. Karena nilainya sama, maka kredit dikurangi debit, maka di sini pun saldonya ketemu 0 seperti itu. Ya, lalu saya kasih contoh satu lagi. Oke, di sini ada ikhtisar laba rugi. Ya, ada ikhtisar, ada akun ikhtisar laba rugi. Ada di sisi kredit 59.690.
Nah, karena di daftar akun untuk ikhtisar laba rugi kita belum ada akun, maka di sini kita harus buatkan untuk buku besar ikhtisar laba rugi. Oke ya, ikhtisar laba rugi itu kode akunnya saya kasih 3/3000 ya, karena masuk dalam kategori modal. Karena di sini di bawah di bawah akun modal di sini cukup sempit ya, karena kurang di sini. Maka saya letakkan di paling bawah ya. Di sini untuk akun modal terakhir adalah 3/2000. Maka di sini untuk saya buatkan buku besar yang baru di paling bawah, di sini saya letakkan di paling bawah ya, untuk kode akunnya menjadi 3/3000. Oke, jangan lupa ya, karena di situ belum ada akun untuk ikhtisar laba rugi, maka kita harus buatkan buku besarnya untuk mencatat ikhtisar laba rugi. Setelah kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 31 ya. Sumbernya adalah jurnal penutup. Kemudian refnya bisa kita ambil CJ ya. Oke, tadi di jurnal penutup karena ikhtisar laba rugi ada di kolom kredit, maka di sini di buku besar kita pun akan posting di sisi kredit. Oke, lalu kita masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya kita tidak punya saldo untuk ikhtisar laba rugi, maka otomatis untuk yang 59 juta sekian ini kita akan jadikan saldo di kolom kredit sebesar 59.690.000 seperti itu. Nah, selanjutnya silakan untuk akun-akun di bawahnya ini pun kalian posting ke buku besar ya, semua kalian posting. Nah, setelah kalian posting semua ya, setelah diposting semua, lalu selanjutnya kita akan coba masukkan saldo-saldo akhir dari semua buku besar ini, dari kas di tangan sampai ikhtisar laba rugi atau sampai pada beban arbitrasi bank ini ke neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi saldo-saldo yang ada di buku besar ya, sekali lagi setelah dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup kalian posting semua ke dalam buku besar ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan neraca saldo setelah penutupan di bagian akhir sini. Oke, kita akan buatkan dari pertama. Kita buatkan dari kas di tangan. Oke, di sini kas di tangan ya, itu muncul saldo debit 2.601.000. Oke, maka di sini kita buatkan kode akun untuk kas di tangan ya, 1 step 100, nama akunnya kas di tangan. Oke, saldo akhir dari buku besar kas di tangan ini ada di sisi debit sebesar 2.601.000. Maka di neraca saldo setelah penutupan kita letakkan saldo akhir debitnya tadi di sisi debit 2.601.000. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kas di bank. Oke, kas bank atau kas di bank ini menunjukkan saldo akhir debit atau menunjukkan saldo akhir di sisi debit itu adalah 22.906.550. Maka kita catat ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Itu pun untuk kas bank kita letakkan saldonya di sisi debit yaitu sebesar 22.906.550. Oke, lalu yang ketiga kita akan coba masukkan untuk piutang usaha. Nah, untuk piutang usaha ini mencatatkan saldo akhir atau tercatat saldo akhir tuh di sisi debit sebesar 6.467.000. Kita buatkan di sini untuk neraca saldo setelah penutupan untuk piutang dagang. Kita catatkan di sini di sisi debit. Ini pun sama, di sisi debit nilainya adalah 6.467.000. Oke ya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan, kalian pindahkan semua saldo-saldo dari buku besar ini ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Oke, setelah kalian masukkan kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, di sini didapatkan hasil ya untuk jumlah kolom debit dan kredit. Di sini tercatat untuk saldo debit 416.529.930 dan sisi kreditnya pun sama 416.529.930. Hasilnya sudah seimbang. Seperti ini kira-kira untuk cara membuat neraca saldo setelah penutupan. Oke ya, jadi saya ingatkan sebelum kalian posting semua saldo-saldo yang ada di buku besar ini, pastikan dulu bahwa semua akun yang ada di jurnal penyesuaian dan semua akun yang muncul di jurnal penutup ini kalian posting semua ke buku besar, sehingga setelah semua diposting ke buku besar maka saldo akhirnya
masing-masing buku besar ini silakan kalian catat atau kalian pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan, dan hasil akhir dari neraca saldo setelah penutupan maka untuk sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan terakhir. Kita akan jumpa pada latihan atau tutorial soal-soal akuntansi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.